Permainan lato-lato yang saat ini tengah viral, pemirsa, membawa berkah bagi para pedagang. Seorang pedagang misalnya di Sleman, Yogyakarta yang menjual lato-lato bahkan meraup cuan jutaan rupiah dari berjualan mainan lawas tersebut. Jadi seorang penjual lato-lato bernama Antar Margono mengaku sengaja bahkan berpindah haluan menjadi penjual lato-lato yang ia merupakan penjual buah sebelumnya. Jadi tak tanggung-tanggung, bahkan omsetnya luar biasa loh, 500.000 hingga 1,3 juta rupiah dalam sehari. Satu buah mainan lato-lato dijual dengan harga 10 hingga 15.000 rupiah dan dalam sehari mampu menjual 50 hingga 100 buah. Tinggal dikalikan saja. Tak hanya anak-anak, ternyata lato-lato jika dimainkan oleh orang dewasa, bahkan para selebriti dan tokoh politik. Bahkan kalau kita lihat ini ada Gubernur Jawa Barat, kemudian Pak Jokowi juga sempat tertarik gitu ya. Dan juga ada beberapa artis lain ya seperti Atta Halilintar dan juga Denny Cagur melalui sosial media ya. Saya juga jadi penasaran pemirsa, sudah beberapa hari mencoba permainan lato-lato tapi kok nggak bisa-bisa ya. Bahkan sudah sampai beli beberapa ukuran gitu ya. Dari mulai yang kecil, besar, ini sampai dicoba. Aduh, mungkin ada yang bisa nggak sih kasih tahu, ajarin biar lato-lato bisa bener dari atas ke bawah gitu, caranya gimana? Nih saya mau minta ajarin Rivi, mana Rivi ya? Rivi, coba Vi. Nih. Vi, mana Vi? Coba di sini Vi. Aduh, aduh, waduh. Kenapa Vi? Sini Vi. Vi, kenapa Vi? Vi. Waduh, ini makanya ini jadi perhatian nih buat anak-anak. Aduh, bisa begini jadinya. Wah ini nih. Makanya Vi. Hati-hati kalau tadi mainnya gimana emang? Mainnya gimana sih? Gini, habis susah banget dari tadi. Mainnya gini kali Vi tadi Vi, enggak ya? Gitu kali ya. Aduh, sampai benjut Wah, begini ini dia. pemirsa. Ini jangan ditiru yang kayak gini nih pemirsa, karena juga sempat banyak mama yang komplain ya. Tapi mama yang komplain ya. Main apa namanya lato-lato ini emang butuh pengawasan dan keahlian loh. Itu dia. Iya kan? Jadi memang nggak bisa sembarangan nih, bisa begini jadinya. Apalagi kalau anak-anak yang mainin kan. Nah, itu dia. Nih BPJS terima nggak BPJS? Itu kayak cuma pakai salep di rumah. Salep ya? Tapi bahaya juga kalau yang kayak gini. Jadi memang butuh pengawasan dari orang tua, apalagi kalau anak-anak yang main. Nggak cuma biru-biru, ungu-ungu kayak Rivi, ada juga yang sini tiba-tiba. Saya tuh aslinya unyu-unyu. Jadi nambah. Kenapa jadi nambah ungu lebar? Aduh. Tapi pemirsa bener loh, Bahaya, permainan ya? ini permainan yang bisa menghilangkan kita dari stres, tapi juga nambah stres juga kalau butuh keahlian dan benar-benar kehati-hatian loh, ya kan? Kalau nggak bisa begini, kena sini. Nah itu dia, sudah banyak korban. Kalau kita lihat salah satunya Arif Fadil, jadi harus butuh pengawasan. Tapi kalau kita lihat sisi lain, nggak cuma bikin bahaya juga sebenarnya, selain melepaskan healing juga, tapi nambah cuan juga buat sejumlah orang loh. Wow, ekonomi kerakyatan. Mantap, salah satunya seperti yang di Yogyakarta. Penasaran emang omsetnya sehari dari salah satu pedagang lato-lato di Yogyakarta ini berapa sih? Langsung saja kita akan bergabung dengan rekan kami Danita Riyadi di sana. Danita, caranya gimana sih Dan? Gagal. Maria Segaf, Arif Fadil. Nah, betul sekali, bermain lato-lato merupakan keasikan tersendiri. Namun butuh cara tersendiri pemirsa, seperti yang saya lakukan ternyata harus latihan dan hati-hati. Karena betul kalau tidak hati-hati pasti terkena tangan seperti ini dan butuh latihan khusus. Nah, ini omsetnya sampai ratusan ribu rupiah nih pemirsa. Langsung saja saya penasaran nih pemirsa. Nanti akan bertanya seharinya berapa sih kalau omsetnya ratusan ribu lah kira-kira ya. Seharinya tuh berapa begitu. Ini Ibu Uci di Sleman, Yogyakarta. Ini sudah berapa pekan, sudah berapa lama nih kira-kira? Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga. Ibu Uci, ini sudah berapa lama sih berjualan lato-lato ini? Belum lama sih, baru sekitar 3 minggu. Baru pas mau liburan kemarin. Ibu, kalau per harinya itu berjualan laku berapa buah lato-lato nih Bu? Saya itu nggak tak hitung lakunya per buah, cuma omsetnya aja itu ya. Kalau pas liburan kemarin ya memang lakunya agak lumayan lah, bisa sekitar 1 juta. Kadang pernah sehari itu pas Natalan itu 1.400.000 itu. Ternyata per harinya saat-saat ini ya menyusut. Ini kan habis Lebaran. Per harinya sampai 1 juta Ibu, bukan ratusan ribu bahkan ya? Iya itu 1 jutaan, kadang 800 ya, 1 juta lebih pernah gitu.
Yang beli tidak hanya anak-anak, dewasa juga atau seperti apa sih kalau di Sleman ini, Bu? Iya, sekarang udah anak-anak kuliah, anak-anak itu pada beli. Terus orang tua kadang katanya rebutan sama anaknya. Ibu bisa bermain lato-lato nggak? Atau bagaimana sih caranya biar kita bisa juga bagaimana, Bu? Kalau saya belum bisa, coba ini adik saya ini coba. Kalau saya masih Gampang-gampang susah sih. Kalau bermain lato-lato itu gampang-gampang susah, pemirsa. Kadang bisa, kadang enggak, kadang lama begitu. Mbak, kalau Mbak namanya siapa nih? Ibu Heni. Oh, Ibu Heni. Ibu Heni udah lama latihan belum atau baru latihan langsung bisa nih? Semenjak jualan belajar latihan ini lato-lato. Ibu Heni jualan lato-lato juga nih? Iya, malah saya buka 3 tempat. Oke. Kalau sebelumnya Ibu Heni jualan alat-alat mainan anak-anak juga atau apa nih? Bukan jualan buah juga. Berarti memanfaatkan peluang juga. Iya. Kalau Ibu Uci tadi sampai 1 jutaan, kalau Ibu Heni berapa nih? Ya sekitar paling tertinggi kemarin 2 juta. Tapi rata-rata ya sekitar 700-800 per harinya. Apa sih yang menarik dari lato-lato kata pembeli nih? Ibu pernah nanya nggak sih? Ya katanya kepingin dari satu teman yang lain, katanya megang terus kepingin beli gitu. Ibu ini kan juga harus hati-hati karena kalau kena tangan ternyata sakit banget gitu. Ada tips nggak, Bu, biar Ya caranya kalau sudah mau berhenti harusnya agak dihindari gitu loh. Waktu kemarin saya belajar juga sempat ini bengkak juga terkena itunya. Ya memang sakit sekali. kalau di sini perharinya kalau Ibu berapa terjualnya? Maksudnya? Laku kalau tempat saya bisa sekitar 10 lusin pernah juga per harinya. Tapi rata-rata sekitar 4-5 lusin. Oke, balik lagi ke Bu Uci. Satu lagi, kalau Bu Uci gimana nih untuk menghadapi peluang yang bagus ini nih di sini? ya ini karena ini momen ya tetap saya jalani terus menunggu sampai kalau nanti udah menyusut ya mungkin saya ganti buah lagi. Mungkin nanti ke durian. Biasanya. Kalau Ibu dari mana belinya ini atau ada yang nyetokin ke sini gitu? Enggak, ini awalnya itu dari lihat di YouTube atau apa itu, terus ternyata grosirnya itu cuma dekat-dekat sini ada. Awalnya itu sampai Berbah, sampai Bantul saya nyarinya. Ternyata setelah cari-cari kok cuma di sekitar sini itu ada gitu loh. Ibu Uci terima kasih, Ibu Heni juga terima kasih ya, Bu. Dan pemirsa memang banyak sekali yang cari, tidak hanya anak-anak, dewasa. Namun memang perlu latihan khusus supaya tidak terkena tangan karena lumayan sekali kalau terkena tangan, pemirsa. Arif Fadil dan juga Maria Asegaf. Habis ini saya juga akan latihan nih supaya lebih jago main lato-latonya. Saya kembalikan ke Anda Jakarta. Kita jago-jago, tapi perlu kehati-hatian Itu dan dia. memang Jangan sampai kayak Arif kewaspadaan. Fadil nih, bahaya Iya. juga. Yang Ini- jual aja tangannya pernah luka-luka juga, lebam saya juga. nih barusan nih ya kan? Karena mungkin saya nggak ahli, saya juga Iya. kurang diawasi. Saya tadi euforianya berlebihan kayaknya. Terlalu dekat. Betul. Saya euforia berlebihan karena demam lato-lato. Nah karena lato-lato saya jadi demam nih. Karena luka akibat Luka. lato-lato ya, Luka. itu dia. Hati-hati pemirsa, boleh kemudian mempermainkan ini karena ini merupakan permainan tradisional juga. Ini tapi banget pengawasannya cara harus unik untuk healing diperhatikan. stres loh ini. Benar. Iya kan? Nagih ya? Betul. Tapi jangan deket-deket juga Kamu nih. pernah nggak ngeliat Harus jauh-jauh orang-orang nih. yang suka mainin pulpen di jarinya? Iya kan? Pemainin pulpen atau apa. Nah, daripada alternatif selain pulpen dan itu ya pakai lato-lato lah. Betul, tapi harus jaga jarak juga ya, Mbak Muka nih, Vi, kayaknya Aduh. nih, Vi. Jangan Aduh. sampai kayak Arif Fadil nih ya.